Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Indra Puspitarini, mahasiswa semester 4, Prodi Ilmu Gizi, Universitas IFET. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyakit infeksi tetanus. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Patofisiologi Penyakit Infeksi. Berikut beberapa hal yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama, definisi dari infeksi tetanus, kedua etiologi dan faktor resiko, yang ketiga patofisiologi, yang keempat manifestasi klinis, dan yang kelima penata laksanaan. Mulai ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi. Apa itu infeksi tetanus? Infeksi tetanus lebih dikenal dengan istilah lockjaw, merupakan infeksi yang ditandai dengan keadaan hipertonia. Apa itu keadaan hipertonia? Hipertonia adalah keadaan dari otot kaki maupun tangan yang kaku atau sulit digerakkan. Nah, keadaan ini terjadi secara menyeluruh, berupa kejang otot pada rahang dan leher. Kejang tersebut dapat berlangsung selama beberapa menit hingga berminggu-minggu. Dimulai pada area wajah, kemudian turun ke seluruh tubuh. Penyakit ini paling sering terjadi pada bayi baru lahir, wanita hamil, orang lanjut usia yang daya tahan tubuhnya sudah melemah, dan orang yang belum cukup diimunisasi dengan vaksin yang mengandung tetanus toksoid. Selanjutnya bagian 2, yaitu etiologi dan faktor risiko. Apa itu etiologi? Etiologi adalah studi tentang penyebab atau sumber terjadinya suatu penyakit. Dan faktor risiko adalah hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya suatu penyakit. Infeksi tetanus berasal dari bakteri Clostridium tetani, merupakan bakteri patogen gram-positif anaerob obligat, yaitu dapat hidup dan berkembang biak hanya dalam lingkungan bebas oksigen dan bersifat endospore producing bacillus, yaitu pembentuk spora. Bakteri Clostridium tetani dapat bertahan lama di lingkungan, terutama lingkungan yang beriklim panas dan lembab, dan banyak ditemukan di tanah, debu, atau feses hewan. Selanjutnya, faktor risiko. Clostridium tetani dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka tusuk, laserasi. Laserasi itu robekan pada kulit yang dapat mengeluarkan banyak darah, lalu kerusakan kulit, terus inokulasi. Inokulasi itu perpindahan mikroorganisme dari sumber asalnya ke medium baru. Nah, ini melalui jarum suntik atau gigitan serangga yang sudah terinfeksi. Lalu pasien luka bakar, pasien yang menjalani operasi. Pada kebanyakan kasus, biasanya yang menyebabkan infeksi adalah luka robek ringan akibat serpihan kayu, logam, atau duri. Nah, terkadang ini luka ringan ini sering diabaikan ya. Nah, jadinya menjadi sumber infeksi. Nah, faktor risiko yang paling umum juga itu karena kurangnya vaksinasi tetanus, baik hanya setengah dosis atau vaksinnya sudah lengkap tapi tidak mendapatkan booster yang memadai. Bahkan individu dengan dosis lengkap sekalipun seiring bertambahnya usia, kekebalan tubuhnya akan menurun dan beresiko terkena tetanus. Ada beberapa faktor risiko juga yang menyebabkan bayi terkena tetanus atau tetanus neonatal. Antara lain ibu yang tidak divaksinasi, ada pengiriman ke rumah, lalu pemotongan tali pusat, tetanus neonatal pada anak sebelumnya, zat infeksius yang menempel pada tunggul pusar seperti kotoran hewan, lumpur, atau bahan sejenis lainnya. Selanjutnya, bagian 3 itu ada patofisiologi. Apa itu patofisiologi?
Patofisiologi adalah studi tentang bagaimana penyakit atau infeksi terjadi di dalam tubuh. Yang pertama, spora tetanus masuk dan berkembang di luka. Dapat berkembang melalui kondisi anaerobik tertentu. Semuanya itu berawal ketika kita memiliki luka yang terbuka, namun tidak langsung dibersihkan. Maka kemungkinan besar spora tetanus akan masuk dan berkembang di dalam luka tersebut. Dapat berkembang melalui kondisi anaerobik tertentu, seperti luka yang sudah terkontaminasi karena tidak langsung dibersihkan. Selanjutnya, spora tetanus akan melepaskan toksin tetanus plasmin ke dalam aliran darah, kemudian memasuki plat ujung neuromuskular, yaitu neuron motorik. Nah, spora tetanus yang sudah berkembang biak tersebut akan melepaskan toksin tetanus plasmin ke dalam aliran darah, lalu memasuki plat ujung neuromuskular yang merupakan sambungan mioneural yang dibentuk oleh neuron motorik dan serat otot. Pada plat ujung neuromuskular, neuron motorik sendiri bekerja untuk mengirimkan sinyal ke serat otot yang menyebabkan kontraksi otot. Lalu tetanus plasmin menghambat atau inaktivasi inhibitory neurotransmitter, yaitu GABA dan glisin, yang berfungsi utama untuk menyempurnakan kerja neuron motorik yang berfungsi mengirimkan sinyal untuk kontraksi otot. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, neuron motorik itu bekerja untuk mengirimkan sinyal ke serat otot yang menyebabkan kontraksi otot. Nah, di dalam plat ujung neuromuskular tersebut terdapat yang namanya inhibitory neurotransmitter. Inhibitory neurotransmitter tersebut dihasilkan dari pembelahan protein, namanya protein SNAP, kalau tidak salah, yaitu protein yang menarik vesikel. Vesikel itu saluran transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan membran sel. Nah, inhibitory neurotransmitter terbagi dalam dua macam ya, kan GABA dan glisin itu. Berfungsi utama untuk menyempurnakan kerja neuron motorik untuk mengirimkan sinyal untuk kontraksi otot. Nah, tetanus plasmin ini menghambat atau inaktivasi perannya inhibitory neurotransmitter tersebut. Sehingga inhibitory neurotransmitter gagal menghambat neuron motorik sehingga terus bekerja dan mengakibatkan kekakuan otot hingga kejang tetanik yang beresiko patah tulang dan robekan otot. Nah, untuk masa inkubasinya sendiri, masa inkubasi bakteri ini rata-rata terjadi 7-10 hari, bahkan dapat berlangsung selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, kurang lebih mungkin 60 hari, dengan angka kematian yang cukup besar, yaitu 10% pada mereka yang terinfeksi, bahkan lebih tinggi pada mereka yang tidak mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Selanjutnya, bagian keempat, yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis itu adalah gejala yang terjadi pada pasien. Manifestasi klinis pada tetanus. Tetanus itu ada 4 jenis. Yang pertama, ini ada tetanus umum atau generalized tetanus.
merupakan bentuk paling umum dengan 80% kasus pola kejang otot yang menurun, antara lain ada rahang terkunci atau trismus, lalu kesulitan menelan atau disfagia, lalu leher kaku, otot dada dan betis kaku, rhesus sardonicus atau senyum kaku karena kontraksi otot wajah yang berkelanjutan, lalu tetanus umum ini biasanya terjadi kejang hingga 4 minggu. Pemulihan sepenuhnya itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, lalu ada ketidakstabilan otonom pada pasien dengan demam, disritmia, tekanan darah, dan detak jantung yang labil, kesulitan pernafasan, ekskresi ketakolamin. Dan ada resiko kematian dini. Lalu selanjutnya ada tetanus neonatal. Terlahir dari ibu yang tidak divaksinasi. Berikut ciri-ciri dari ibu hamil yang mengidap tetanus, itu lekas marah, kontraksi kejang parah yang dipicu oleh sentuhan, wajah meringis, dan kaku. Selanjutnya ada tetanus lokal dan sepalik. Itu merupakan dua bentuk tetanus yang paling langka. Yang pertama, tetanus lokal. Itu ditandai dengan kontraksi otot yang persisten di lokasi cedera yang dapat bertahan selama berminggu-minggu. Jenis tetanus lokal ini sangat fatal, namun berpotensi berkembang menjadi bentuk umum tetanus yang lebih mengancam jiwa. Lalu, tetanus sepalik. Itu paling sering terjadi karena trauma kepala seperti patah tulang tengkorak, laserasi kepala, dan lain-lain. Lalu kekakuan leher, disfagia, trismus, kelopak mata yang ditarik, tatapan menyimpang, dan rhesus sardonicus. Lalu saraf wajah paling sering terlibat. Saraf kranial lainnya juga bisa terpengaruh. Dan dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut seperti aspirasi bronko, kelumpuhan otot pernapasan dan laring, dan gagal napas. Bagian terakhir ada penata laksanaan atau pengobatan atau perawatan. Biasanya pasien tetanus diberikan program pengobatan tergantung dengan tingkat keparahannya. Seperti yang pertama itu debridement luka dini, lalu terapi antibiotik, pemberian imunoglobulin tetanus manusia, HTIG, Human Tetanus Immunoglobulin, secara intramuskular atau intravenas secara dini. Lalu ada manajemen yang suportif, blockade neuromuskular, mengontrol berbagai manifestasi, dan mengelola komplikasi. Jenis-jenis vaksin tetanus, ya ini ada DTaP, Tdap, Td, or Tdap. Yang pertama ada vaksin DTaP. Setiap dosis DTaP itu berisi 0,5 ml dan diberikan secara intramuskular. Biasanya dosis pertama itu diberikan kepada bayi dari usia 6 minggu hingga 2 bulan, dosis kedua pada bayi usia 4 bulan, dan harus diberikan setidaknya 4 minggu setelah yang pertama. Dosis ketiga itu bayi usia 6 bulan, itu dosis ketiga harus diberikan setidaknya 4 minggu setelah yang pertama juga. Dosis keempat itu pada batita, ya 12 hingga 16 bulan, diberikan minimal 6 bulan setelah dosis ketiga. Lalu dosis kelima itu pada anak-anak usia 4-6 tahun yang diberikan setidaknya 6 bulan setelah dosis keempat. Selanjutnya yang kedua
ada vaksin Tdap. Vaksin Tdap itu diberikan kepada anak-anak di atas usia 7 tahun, remaja hingga dewasa. Diberikan dosis tunggal pada remaja usia 11 atau 12 tahun. Ibu hamil juga diberikan Tdap pada awal trimester ketiga untuk membantu melindungi bayi baru lahir dari pertusis. Karena bayi paling beresiko mengalami komplikasi parah yang mengancam jiwa akibat pertusis. Orang dewasa yang belum pernah menerima Tdap harus mendapatkan dosis Tdap. Nah, orang dewasa harus menerima dosis booster baik Tdap atau TD. TD itu adalah vaksin yang berbeda yang melindungi terhadap tetanus dan difteri tetapi tidak pertusis. Nah, orang dewasa ini harus menerima dosis booster setiap 10 tahun atau setelah 5 tahun dalam kasus luka parah atau kotor atau terbakar. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan sebagai acuan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pelafalan, penulisan, maupun keilmuan yang berada dalam presentasi ini. Besar harapan saya agar saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik untuk UTS Patofisiologi Penyakit Infeksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.